Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan tentang kerajaan Behairil. Kerajaan ini terletak di sebelah timur dari benua tengah dan memiliki 3 kota besar utama, yaitu ibu kota Behairil, kota Irel, dan kota Helerul. Dan meski kerajaan ini tidak memiliki pasukan pertahanan sebesar kerajaan tetangga, namun kerajaan Behairil memiliki luas 2 kali lebih besar. Sebenarnya ada sebuah jalan yang memungkinkan kerajaan tetangga untuk melakukan invasi. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi karena kerajaan Behairil memiliki hubungan dekat dengan suku Ogre yang saat ini tinggal di pulau yang dekat dengan laut dari wilayah kerajaan Behairil. Kerajaan Behairil terbentuk setelah Laplace mengobarkan perang manusia dan iblis. Dan pada masa itu, suku Ogre masih tidak akur dengan manusia yang hidup di ujung utara dari benua tengah. Namun, hal itu kemudian berubah ketika ada kelompok petualang manusia yang menyelamatkan mereka dari serangan suku ras laut. Meskipun pada akhirnya kelompok manusia itu hanya tersisa seorang saja, dan orang itu ternyata adalah pangeran dari kerajaan Behairil. Dan kemudian, semenjak kejadian itu, Dewa Ogre yang berhutang budi lalu menjalin hubungan baik dengan kerajaan Behairil setelah pangeran itu naik tahta menjadi raja. Rudius tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak. Tetapi untuk saat ini, Rudis akan berfokus untuk pergi ke kota Irel terlebih dahulu, yang merupakan kota terbesar kedua dari kerajaan Behairil. Dalam perjalanan kali ini, Rudis pergi bersama Sender dan Doga, dan Rudius mengenakan armor sihir versi 2 yang sudah dimodifikasi oleh Roxy. Di belakang armor, saat ini sudah terhubung dengan 10 gulungan sihir, yang mana Rudis hanya perlu mengalirkan mana saja untuk mengaktifkan gulungan itu. Jadi, Rudius tidak perlu repot-repot untuk mengeluarkan gulungan sihir lagi jika Rudius ingin menggunakannya. Kemudian, selain armor sihir versi 2 dan gulungan sihir, Rudius juga membawa senapan kentlingnya dan menggunakan nama samaran Clay dalam misi kali ini. Dan lalu, sambil menuju ke kota menggunakan kereta kuda, Rudius kemudian mengingat kembali tentang informasi dari kedua rekannya saat ini. Yang pertama adalah Sender von Grander, yang merupakan pemimpin dari Ordo Kesatria Emas Kerajaan Asura. Awalnya, Sender adalah seorang prajurit bayaran. Tetapi setelah Aril dinobatkan menjadi raja, Sender yang tertarik dengan Aril lalu menggunakan berbagai cara untuk menjadi bawahannya. Dan akhirnya dia berhasil untuk mewujudkan hal itu. Sebenarnya, Rudis sudah meminta keterangan Aril mengenai Sender. Namun, setiap kali Rudis bertanya ke Sender tentang identitasnya yang sebenarnya, Sender selalu mengatakan bahwa itu adalah hal yang rahasia. Dan karena Aril mengatakan bahwa Sender adalah orang yang bisa dipercaya, Rudis pun akhirnya tidak menanyakan hal itu lagi. Selain itu, Sender hanya memberitahu Rudius bahwa Ordo Kesatria Emas adalah kelompok kesatria baru yang awalnya memang dibentuk untuk membantu Orsted dan juga Rudius. Tetapi untuk saat ini, mereka secara resmi bertugas untuk melindungi Aril. Namun, terlepas dari tugas itu, mereka masih akan bersedia untuk menjalankan tugas lain. Dan juga di luar perkiraan Rudius, Sender ternyata adalah pengguna teknik Dewa Utara, meskipun senjatanya adalah sebuah tombak. Dan ternyata, menurut Sender, semakin jauh jangkauan senjata, maka potensi jurus Dewa Utara akan menjadi semakin mematikan. Kemudian, selain Sender, Rudius juga sedang mengecek informasi tentang Doga. Doga lahir di kerajaan bagian Donati. Dan awalnya dia hanyalah seorang prajurit kerajaan Asura biasa. Tetapi ketika Sender sudah diangkat menjadi pemimpin, Sender ternyata menyadari potensi dari Doga. Dan akhirnya Doga direkrut dan dibina di bawah naungan Sender. Namun beberapa saat setelah memikirkan itu, Rudy selalu terfikirkan tentang mengapa Sender dan Doga tidak memakai armor emas. Mengingat mereka berdua adalah anggota dari Ordo Kesatria Emas. Yang lalu dijawab oleh Sender bahwa hanya orang bodoh saja yang terus mengenakan armor yang mencolok. Dan karena tidak memakai armor emas, hal itulah alasan mengapa Sender membawa sertifikat kesatrianya sebelumnya, supaya Rudius dan Orsted percaya akan mereka. Kemudian setelah sekian lama di perjalanan, Rudius, Sender, dan Doga akhirnya sudah sampai di kota Irel. Kota ini tidaklah terlalu mencolok. Namun untuk saat ini beberapa bagian kota sudah ditutupi oleh salju. Dan lalu semenjak Rudius memasuki kota, Rudius telah banyak berpapasan dengan prajurit dan penyihir. Namun anehnya jumlah pedagang di kota ini malah nampak semakin berkurang.
Selain itu, saat berjalan-jalan di kota, Rudis akhirnya untuk pertama kalinya melihat ras ogre. Pemandangan ini pada umumnya adalah sesuatu yang langka. Tetapi di kerajaan Behairil, ras ogre yang berjalan di kota adalah sesuatu yang wajar. Dalam penyamaran Rudis dan yang lainnya saat ini, Sender bertingkah seperti pemimpin kelompok mereka. Dan lalu setelah mendapatkan penginapan, Rudis, Sender, dan Doga kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah kedai minum. Namun, di saat mereka berada di kedai, Rudis merasa bahwa ada sesuatu yang aneh. Sebenarnya, kedai ini berjalan dengan cukup normal. Tetapi, Rudis masih merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di dalam kedai. Dan lalu, setelah memesan makanan dan melihat sekeliling, tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke meja Rudius. Dan ternyata, dia adalah informan yang saat ini berniat untuk menjual informasi. Yang lalu, hal itu ditanggapi oleh Sender bahwa mereka membutuhkan informasi tentang aturan yang berlaku di kota ini, sifat penduduk, keadaan geografi, dan juga pihak mana saja yang sebaiknya mereka tidak lawan. Mendengar itu, informan itu lalu menjelaskan bahwa kerajaan ini memiliki undang-undang sendiri, tetapi mereka harus lebih berhati-hati dalam memperlakukan ogre. Di kerajaan Behairil, ras manusia hidup setara dengan ras ogre. Jadi, jika ada orang yang tidak menghormati para ogre, penduduk kota akan mengucilkan mereka. Bahkan, penginapan pun tidak akan mau menerima mereka. Dan lalu, untuk keadaan geografi, informan itu lalu menjelaskan berbagai tempat kota ini dan sekitarnya. Dan ternyata, di dekat kota juga terdapat sebuah dungeon. Namun, terlepas dari itu, informan itu memperingati Rudis dan yang lainnya untuk tidak melewati tempat yang bernama Lembah Naga Bumi. Lembah ini terletak di belakang hutan besar, dan menurut cerita rakyat di sana, terdapat sarang naga yang terletak di Lembah Naga Bumi, dan beberapa petualang yang pernah nekat masuk ke sana telah dikabarkan bahwa mereka telah dibantai oleh para naga. Namun, terlepas dari cerita rakyat itu juga, informan itu menyebutkan bahwa sekitar 1 tahun yang lalu ada rumor tentang seorang iblis yang keluar dari hutan besar yang terletak di sebelah Lembah Naga Bumi. Menanggapi itu, awalnya pemerintah setempat langsung mengirimkan pasukan untuk menginvestigasi apakah rumor itu benar atau tidak. Namun, dalam pengecekan pertama, tidak ada satupun orang yang kembali untuk memberikan laporan. Yang kemudian, hal itu membuat pemerintah setempat mengirimkan pasukan keduanya. Tetapi, tanpa diduga, ternyata ada seorang yang berasal dari pasukan pertama yang berhasil kembali dalam keadaan hidup. Namun, orang itu ternyata sudah menjadi gila, dan dia hanya terus bergumam bahwa iblis-iblis itu sudah ada di sini. Yang mana perkataan orang itu akhirnya membuat pemerintah menjadi lebih takut, dan lalu menghentikan upaya investigasi, serta melarang siapapun untuk menyebarkan rumor ini lebih lanjut. Kasus ini telah terjadi 1 tahun yang lalu, dan belakangan ini raja yang baru mendengar tentang kasus ini ternyata sedang mempersiapkan pasukan untuk melakukan investigasi lebih lanjut, karena di dekat hutan itu masih ada pemukiman penduduk dari kerajaan ini. Selain itu, pihak pemerintah kerajaan juga mengumumkan pekerjaan bahwa siapapun yang bisa menemukan iblis itu akan diberikan 10 koin emas. Mendengar informasi dari informan itu, Rudi selalu menyadari bahwa ada beberapa informasi yang berbeda dari apa yang dia dapat melalui jaringan PT Rudo. Yang mana dengan ini, Rudi harus menyortir informasi terlebih dahulu untuk mengetahui mana informasi yang benar. Dan lalu, karena Rudis dan yang lainnya sedang menyamar, mereka kemudian berakting untuk ingin mengambil pekerjaan itu, supaya mereka bisa berkeliling tanpa dicurigai. Selain itu, Sender juga menyuruh informan itu untuk mencarikan seorang pengintai untuk mereka. Dan batas waktunya adalah sebelum pasukan dari pemerintah kerajaan datang untuk melakukan investigasi. Kemudian, sambil menunggu mendapatkan seorang pengintai, Rudis, Sender, dan Doga berencana untuk memasang alat sihir komunikasi dan juga memasuki hutan. Namun, sebelum melakukan itu, mereka bertiga memutuskan untuk makan di kedai terlebih dahulu. Namun, berbeda dengan yang lainnya, Doga ternyata mendapatkan minuman yang berwarna hitam pekat. Awalnya, Rudis berpikir bahwa minuman itu adalah segelas jus. Tetapi, di saat Doga meminumnya, Doga tiba-tiba menjadi tersendak dan memuntahkan minuman itu. Melihat itu, Rudis kemudian langsung menduga bahwa Doga saat ini terkena racun. Tetapi pelayan kedai mengatakan bahwa dia ternyata salah memberikan minuman, karena awalnya dia mengira bahwa Doga adalah seorang ogre, mengingat Doga memiliki tubuh yang cukup besar. Mendengar perkataan itu, Rudis pun langsung bertanya minuman apa yang telah dia berikan kepada Doga. Yang ternyata minuman itu terbuat dari kacang kedelai. Suku ogre sangatlah suka untuk meminum minuman itu. Tetapi untuk manusia, minuman itu akan menjadi terlalu keras.
Dan lalu setelah beberapa saat, Rudy akhirnya menyadari akan sesuatu, yang mana hal itulah yang membuatnya merasa tidak nyaman di kedai ini, yaitu minuman yang diminum oleh Doga. Dan ternyata setelah Rudy mencicipinya, minuman itu ternyata adalah kecap, yang merupakan bumbu masakan yang sudah lama Rudy cari. Dan kemudian keesokan harinya, Rudy, Xander, dan Doga memasang sihir teleportasi dan alat komunikasi sihir di pinggiran kota Irel. Dan lalu mereka pergi menuju ke tempat di mana Ruijerd terakhir kali terlihat, yaitu di desa Lembah Naga Bumi. Namun saat Rudy sampai di sana, desa itu nampak terlihat sunyi. Dan saat ini malah terdapat banyak sekelompok orang yang nampak bukan penduduk desa yang berkumpul di depan pintu masuk desa. Nampaknya mereka adalah para petualang atau prajurit bayaran yang juga ingin mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang diumumkan. Namun di saat Rudy dan yang lainnya sudah masuk ke dalam desa, ada seorang nenek-nenek yang mencoba mengusir orang-orang yang datang ke desa. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada iblis yang keluar dari hutan. Selain itu, nenek itu juga menyebutkan bahwa orang-orang hutanlah yang selama ini melindungi desa mereka. Jadi nenek itu kemudian mengusir siapapun yang berniat untuk melukai orang-orang hutan itu. Mendengar itu, Rudy pun kemudian mencoba untuk bertanya ke nenek itu tentang apakah yang dimaksud dengan orang-orang hutan dan apakah mereka berbeda dengan para iblis. Yang lalu, hal itu kemudian dijawab oleh nenek itu bahwa orang-orang hutan adalah pelindung desa dan dia sendiri pernah diselamatkan oleh mereka ketika dia masih muda. Mendengar itu, Rudy selalu memperkirakan bahwa hal itu mungkin terjadi sekitar 20-30 tahun yang lalu. Yang mana hal itu berarti tidak ada kaitannya dengan Ruijerd, mengingat Rudy baru berpisah dengan Ruijerd sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi meskipun begitu, Rudy kemudian meminta nenek itu untuk menceritakan informasi itu lebih lanjut lagi. Karena ada kemungkinan bahwa Rudy dan yang lainnya akan melawan orang-orang hutan itu. Dan lalu, menurut cerita dari nenek itu, dahulu ketika perang besar manusia melawan iblis berakhir, para iblis tak kasat mata menghuni hutan di sebelah mereka. Dan para iblis itu suka menculik dan memakan anak-anak dan hewan ternak dari warga. Warga desa yang lemah tidak bisa melawan iblis itu, yang mana mereka kemudian berakhir dengan hidup dipenuhi oleh ketakutan. Namun pada suatu hari, orang-orang hutan itu akhirnya pun muncul, dan mereka menawarkan bantuan untuk membasmi iblis-iblis itu. Tetapi sebagai imbalan mereka harus dibiarkan untuk tinggal di hutan. Dan perjanjian itu tidak boleh sampai diketahui oleh orang yang berada di luar desa. Para penduduk tidak tahu bagaimanakah cara orang-orang itu untuk mengatasi para iblis. Namun sejak perjanjian itu dibuat, para iblis tak kasat mata sudah tidak pernah lagi muncul di desa. Dan mulai dari sanalah para penduduk kemudian menceritakan cerita ini secara turun-temurun. Mendengar cerita itu, Rudy tidak tahu apakah cerita nenek itu fakta atau bukan. Tetapi menurut dugaan Rudius, orang-orang hutan itu adalah ras Supart yang tersisa dari perang besar yang telah terjadi. Ras Supart memiliki mata ketiga di dahi mereka, dan dengan menggunakan mata itu, mereka bisa melawan iblis tak kasat mata dengan mudah. Dan akhirnya mereka kemudian bisa hidup berdampingan dengan para warga desa. Tetapi hal itu kemudian mungkin berubah karena suatu tragedi tertentu, seperti ada wabah penyakit dan jumlah iblis tak kasat mata yang terus meningkat. Yang mana hal itu kemudian membuat orang-orang hutan kesulitan untuk menangani hal itu. Dan mereka kemudian berakhir dengan memerlukan barang-barang tambahan yang berasal dari desa. Tetapi karena mereka sudah lama tidak muncul di desa, para keturunan penduduk desa yang dulu tidak mengenali ras Supart dan berakhir menyebarkan rumor tentang iblis yang keluar dari hutan. Kurang lebih seperti itulah asumsi yang dibuat oleh Rudy saat ini. Namun saat memikirkan ini, Rudy kemudian berpikir mengapa dia tidak pernah mendengar tentang kasus ini sebelumnya. Bahkan Orsted juga tidak pernah mengatakan hal ini. Dan lalu setelah mendengar cerita dari nenek itu, Rudy, Xander, dan Doga akhirnya pun memasuki hutan. Hutan ini bernama hutan tanpa jalan keluar, dan jika dilihat dari aliran mana yang cukup deras di hutan ini, maka akan cukup wajar jika ada berbagai macam monster yang tinggal di sini. Namun untuk saat ini, anehnya mereka belum bertemu dengan satupun monster. Yang mana kesunyian hutan inilah yang membuat Rudy dan Xander merasa tidak nyaman. Sementara untuk Doga, dia masih terdiam. Dan lalu setelah semakin masuk ke dalam hutan, Rudy malah menemukan patung 7 dewa kekuatan dunia, yang mana patung itu seharusnya diletakkan di tempat yang memiliki kadar mana yang tinggi. Dan ternyata Xander cukup banyak mengetahui tentang berbagai informasi mengenai 7 kekuatan dunia. Dan karena matahari mulai terbenam, mereka bertiga pun kemudian memutuskan untuk membuat tenda dan akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya.
Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.